Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Saya sendiri Aulia Putri dan ada dua teman saya yaitu Wafik Yuliana Rahayu dan Eva Aisyah Humairah. Di sini kami akan memaparkan materi terkait Indonesia menuju masa Orde Baru. Pada saat Indonesia menuju Orde Baru, terjadi sebuah peristiwa gerakan PKI 30 September 1965 yang diberi nama Gerakan G30 SPKI atau Gestapu, Gerakan September 30 ataupun juga Gestok, Gerakan 1 Oktober. G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September 1965 sampai awal bulan selanjutnya yaitu 1 Oktober tahun 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Hal yang melatar belakangi adanya G30 SPKI adalah satu, adanya ketidakadilan politik pada masa demokrasi terpimpin, yakni pada saat pemerintahan Soekarno, di mana politik luar negeri Indonesia lebih condong ke arah blok timur. Dua, adanya konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, oleh Presiden Soekarno yang menjadikan kedudukan PKI pada saat itu di Indonesia justru semakin kuat. Yang ketiga, adanya konflik antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat yang pada saat itu Angkatan TNI Angkatan Darat menentang keberadaan PKI di Indonesia. Peristiwa G30 SPKI menewaskan 7 tokoh dari TNI Angkatan Darat, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen DI Panjaitan, Maijen S. Parman, dan Laptu PA Tendean yang dimasukkan ke lubang buaya. Akibat adanya peristiwa G30 SPKI tersebut, kondisi politik di Indonesia menjadi tidak stabil dan terjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi ditandai dengan tingkat inflasi dan harga barang kebutuhan pokok melonjak tinggi yang menjadikan masyarakat Indonesia tidak mampu untuk membelinya. Akan tetapi pada saat itu, pemerintah justru membangun Tugu Monas, Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah, Hotel Indonesia, dan patung selamat datang di Bundaran HI. Hal tersebutlah yang menjadikan rakyat Indonesia semakin marah dengan pemerintahan pada masa Soekarno. Banyak muncul aksi-aksi untuk menuntut penyelesaian dari G30 SPKI yang terjadi pada saat itu. Aksi tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau yang disingkat dengan KAMI pada tanggal 10 Januari 1966. Terdapat beberapa aksi yang dilakukan rakyat Indonesia, diantaranya yaitu Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau KABI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI, dan Kesatuan Guru Indonesia atau KAGI. Kemudian kesatuan tersebut dinamakan Front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965. Pada tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila mendatangi DPR GR dan mengajukan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Isi dari Tritura sendiri adalah 1. Bubarnya PKI bersama ormas-ormasnya. 2. Bersihnya kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Dan 3. Turunkan harga pangan. Namun, pada saat itu Presiden Soekarno tidak mengabulkan Tritura yang diajukan oleh Front Pancasila. Tetapi Soekarno merubah kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri. Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perombakan kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI.
Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Pada tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang terjadi dengan resimen Cokrobirowo ini, pasukan pengawal Presiden Soekarno, seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak. Pada tanggal 25 Februari 1966, KMI atau kami dibubarkan. Namun hal itu tidak mengurangi gerakan mahasiswa untuk melanjutkan tuntutan rakyat atau Tritura itu. Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan Tritura akhirnya diikuti keluarnya surat perintah 11 Maret 1966 yang dikenal dengan nama Super Semar oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Isi dari Super Semar sendiri adalah mandat kepada Soeharto untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan dari pemerintah. Keluarnya Super Semar ini sebagai tonggak dari lahirnya masa Orde Baru. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Soeharto pada saat itu yaitu pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya pada tanggal 12 Maret tahun 1966. Hal kedua yang dilakukannya yaitu dengan mengeluarkan ketetapan Presiden nomor 5 pada tanggal 18 Maret tahun 1966 yang berisi penahanan dari 15 menteri yang diduga mempunyai itikat atau niat yang tidak baik dalam penyelesaian dari kasus G30 SPKI. Karena pembubaran kami yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada saat itu, Presiden dianggap sebagai pemimpin yang tidak mempunyai aspiratif. Namun di sisi lain, karena dikeluarkannya mandat Super Semar menjadikan Soeharto dikenal oleh banyak orang dan populer, yang kemudian menjadikan adanya dualisme kepemimpinan nasional. Pada tanggal 22 Juni tahun 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Nawaksara. Namun, pidato tersebut ditolak oleh MPRS. Kemudian, mandat Super Semar dijadikan sebagai ketetapan MPRS pada awal Juli. Dengan dijadikannya Super Semar sebagai ketetapan MPRS, maka Soekarno tidak dapat mencabutnya. Dan Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno sebagai mandataris MPRS. Kemudian, Soeharto mempunyai mandat yaitu membentuk kabinet baru yang dinamai dengan Kabinet Ampera. Tujuan utama dari Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program utamanya yaitu untuk memperbaiki sandang dan pangan. Karena adanya dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia, menjadikan banyak kubu yang mendukung Soekarno dan kubu yang mendukung Soeharto. Kemudian, pada saat itu pimpinan dari ABRI membujuk Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Di sisi lain, juga terdapat sahabat dari Soekarno yang ikut membujuknya untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan di Indonesia. Yang pada akhirnya pada tanggal 22 Februari tahun 1967, Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Dan kemudian pada sidang istimewa MPRS dihasilkan ketetapan MPRS nomor 30 pada tanggal 7 Maret tahun 1967 yang berisi tentang penarikan mandat Soekarno dari kekuasaannya dalam pemerintahan, yang kemudian Soeharto dilantik menjadi presiden pada tanggal 12 Maret tahun 1967. Dengan dilantiknya Soeharto tersebut menandai dimulainya masa Orde Baru di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.